Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian series kita Kitabut Tauhid, masih dalam bab al-khaufu minasyirik, takut daripada kesyirikan, takut terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Adapun dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, yaitu surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb, jauhkanlah saya dan anak cucu saya dari menyembah berhala. Ikhwani wa akhwati, maksud dari ayat ini yang sesuai dengan judul bab, yaitu takut kepada syirikan. Yang pertama yang berdoa di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita tahu bahwasanya beliau adalah contoh tauladan dalam hal tauhid, dan praktek beliau tentang tauhid pun juga tidak diragukan. Bahkan beliau merupakan Sayyidul Hunafa, ya, pemimpinnya orang-orang yang lurus akidahnya. Kemudian yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu beliau meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan, dari beliau dan dari anak cucu beliau. Maka dari sini bisa kita fahami bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat takut terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, yang mana beliau adalah manusia yang dijadikan contoh teladan dalam masalah tauhid. Ini beliau sangat takut, apalagi kita sebagai manusia biasa yang mungkin sangat jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka takut kepada kesyirikan hendaklah lebih mewarnai pada diri kita. Ikhwani wa akhwati. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal sesuatu yang sangat aku takuti terjadi kepada kalian yaitu kesyirikan yang kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Maka ditanyakan kepada Nabi, apa syirik kecil itu? Maka beliau bersabda, ar-riya. Ikhwani wa akhwati, maksud yang sesuai dengan bab dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau juga sebagai seorang yang kuat akidahnya, beliau mengkhawatirkan terjadinya kesyirikan kepada para sahabat. Dan kita tahu para sahabat adalah orang-orang yang paling faham ilmunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling soleh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Nabi mengkhawatirkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Sekali lagi, apalagi kita yang mana jauh dari para sahabat, yang mana kadang kita sedikit mengetahui daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka takut kepada kesyirikan hendaklah lebih ada pada diri kita. Ikhwani wa akhwati. Kemudian dalil yang keempat, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang dia meninggal dan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia punya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, pasti dia akan masuk neraka. Maksud daripada hadis ini yang sesuai dengan bab, yaitu ikhwani, sesuatu yang bisa menjadikan seseorang masuk neraka, maka hal itu perlu ditakuti. Dan sesuatu yang bisa menjadikan masuk neraka itu adalah misal dosa-dosa besar, maka hendaklah seorang muslim takut untuk melakukan dosa-dosa besar. Yang paling besar di antara dosa tadi yaitu apa? Melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan jelas bisa menjadikan pelakunya masuk neraka. Ketika ada sesuatu yang bisa menjadikan masuk neraka, maka kita wajib untuk mentakutinya atau wajib untuk berhati-hati dari terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Ikhwani wa akhwati, adapun masuk nerakanya seorang hamba, yaitu ada dua. Yang pertama, dia masuk neraka karena dosa kesyirikan, tapi dia tidak kekal di neraka. Dan ini bagi mereka yang melakukan syirik kecil. Setiap kesyirikan sekecil apapun pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang kekal di neraka. Ini bagi mereka yang melakukan kesyirikan akbar, kesyirikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Maka ketika seorang meninggal membawa dosa syirik besar, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kekal di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ikhwani wa akhwati, kemudian
Dalil yang kelima, dan ini adalah dalil yang terakhir dalam bab ini, diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa kepada Allah, la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah." Tidak dengan menyekutukan Allah dengan sedikit apapun, ya, seorang meninggal tidak membawa dosa syirik, dakhala jannah, pasti dia akan masuk surga. Orang yang meninggal dalam kondisi bertauhid, tidak ada dosa syirik padanya, maka pasti dia akan masuk surga. Ada jaminan surga bagi dirinya. Adapun selanjutnya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan dia membawa dosa kesyirikan, maka dia pasti masuk neraka. Hadis ini pun juga semakna dengan hadis sebelumnya, yaitu apa? Dosa syirik bisa menjadikan pelakunya masuk neraka. Maka kesyirikan adalah satu hal yang wajib kita waspadai dan wajib kita takuti, agar supaya apa? Kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Hadza minni wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.